Selamat sore Sobat Budaya. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Hari ini kita di hari Minggu tanggal 14 tanggal 14 Januari 2024. Hari ini sesi kedua dari obrol-obrolan santai kita tentang koleksi Museum Buku Wayang yang pastinya nanti akan kita ulas berbagai sanang budaya Indonesia dengan beragam keunikannya. Masih bersama saya, Sa'dan, yang tetap ditemani oleh Mbak Eslek. Kalau kemarin kita bahasnya tentang olahraga, olahraga budaya kalau kemarin ya. Kalau hari ini kita akan membahas tentang koleksi khusus khas tentang budaya yang ada di Museum Buku Wayang. Sudah kita sediakan di depan ini. Ada pusaka ya. Baik. Terima kasih Mas kameramen ya, ada Mas Nono di belakang kamera ini ya. Baik. Ngomong tentang pusaka ya, hari ini kita ngomong tentang pusaka. Nah, pusaka yang ada di Museum Buku Wayang itu sebenarnya nggak hanya keris saja. Nah, selain ada pusaka keris, ada apa lagi Mbak Esa? Ada tombak, juga ada apa ya, yang lain bermata ada. Kalau yang kerisnya ini rata-rata, bukan rata-rata ya, semuanya keris Kamardikan ya Mbak Esa? Iya, koleksi Buku Wayang memang Kamardikan. Temanya memang Buku Wayang ini kayak tema Kamardikan dibuat setelah kemerdekaan ya. Atau yang disebut dengan keris rekan. Keris rekan. Kan itu rekayasa, tapi di era di era Kamardikan. Jadi tetap kerisnya ini keris yang mengacu ke bentuk-bentuk keris awal dulu, tapi bentuknya ini dibuat di setelah zaman kemerdekaan itu ya Mbak ya. Baik. Jadi sekali lagi Seberdaya, kalau nanti Seberdaya masih penasaran dengan koleksi Museum Buku Wayang terutama pusaka ya, pusaka kita sudah kita tekankan di awal, pusaka kita adalah pusaka Kamardikan, pusaka yang dibuat minimal setelah zaman kemerdekaan. Jadi usianya ini nggak ada yang usianya yang kuno gitu, nggak ada ya. Kenapa demikian? Alasannya satu Mbak Segi, untuk mengedukasi ya pastinya. Terus yang kedua tambahannya apa lagi Mbak Segi? Ya tambahnya kita berbicara ke masa depan ya. Jadi teknologi proses pembuatan dan juga bahan bakunya itu tidak sama tahun-tahun zaman kerajaan dulu. Jadi di era sekarang mungkin proses pembuatannya bukan instan ya, tapi sudah diketahui bagaimana proses pembuatan keris ya. Makanya membuat pamor, juga pamor sendiri pun kalau dibuat ulang di era sekarang tidak mengurangi bentuk dari yang lama. Dan bahannya pun juga tidak apa ya, tidak seperti yang dulu. Jadi bahannya sudah berbeda. Bahannya jadi bentuk bukan bentuk ya, jenis besinya sudah beda kadar gitu ya. Betul. Sudah beda kadar. Jadi dengan alatnya pun juga harus berbeda. Cara penempaannya sedikit berbeda ya Pak ya? Berbeda tapi ya masih ada yang tradisional. Tradisionalnya tetap dijaga. Dan pastinya harus dengan beberapa ritus, ada ritus ya, ritual. Nah, terus kita harus dasari lagi nih Mbak Eslek ya. Ritual itu menurut kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia budaya itu, biar teman-teman yang mungkin masih awam dengan yang namanya ritual itu biar gak keliru. Kita gimana Mbak Eslek? Namanya ritual Mbak Eslek? Sebenarnya ritual itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu ya. Orang mengerjakan sesuatu itu ritual untuk mencapai bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Kita bekerja pun ya ritual, artinya melakukan sesuatu membawakan hasil. Nah, sama seperti membuat keris melalui proses ritual ya, pemilihan bahan, pemilihan penyembuhannya, terus proses penempaannya. Nah ini juga namanya ritual. Gitu. Jadi biar nggak salah paham ya. Ritual itu adalah orang yang melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Nah, bukan ritual yang aneh-aneh. Ini kan kadang penyampaian informasi seperti ini, keterputusan informasi yang ada, akhirnya ketika di masyarakat
menganggapnya ritual itu ya wis pokoknya klenik, ada sesajennya dan lain-lain. Padahal yang namanya ritual nanti hubungannya dengan sesajen pun juga sesuatu yang positif ya Mbak ya. Betul. Nah, jangan sampai nanti sobat budaya ketika menanggapi kata ritual, menanggapi bahasa-bahasa yang berbentuk ritual, ada lagi sajen, itu jangan sampai mengarah ke bentuk yang negatif. Karena semuanya itu sudah ditata oleh mbah kita dulu, nenek moyang kita, segala sesuatunya itu sesuatu yang baik. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan adanya pemikiran-pemikiran dari luar yang menganggap bahwasanya ritual, kata ritual terutama ya, dan sajen itu adalah bentuk yang tidak baik. Itu Mbak Slek ya? Betul. Baik. Nah, Mbak Slek, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pusaka keris. Iya. Boleh minta tolong dibuka iya. dulu Mbak Slek, keris kita hari ini yang mau kita ulas keris apa ini Mbak Slek? Nah, boleh ditunjukkan ke kamera dulu Mbak Slek. Terima kasih. Monggo, boleh ditunjukkan ke kamera dulu keris kita kali ini bentuk keris apa ini? Keris naga ya, naga raja. Oh, keris naga raja. Nah, boleh dijelaskan dasarannya dulu Mbak Slek tentang keris naga raja itu seperti apa ini? Iya. Keris naga raja sebenarnya tidak semua orang memiliki ya, karena keris yang bertemakan naga raja itu hanya untuk ditunjukkan kepada seseorang yang mempunyai jabatan, seorang pemimpin, seorang ksatria. Ya, di zaman kerajaan ini motifnya seperti ini, seperti zaman peralihan kerajaan Majapahit ya. Contohnya bagian 1, 2 dan 3 dan 4 dan 5. Nah, dibuat keris naga raja ini adalah dibuat untuk keris transisi peralihan kekuasaan. Jadi hanya dibuat satu saja. Berarti tidak ada duplikasi lain dalam bentuk kerajaan itu pada zaman dulu Mbak ya. Betul. Jadi untuk silsilah kerajaan atau silsilah para raja dan juga penerusnya gitu ya. Nah, oke. Terus tentang keris naga raja. Naga raja. Kenapa kok disebut dengan naga raja itu Mbak Slek? Iya. Boleh disampaikan ke sobat Sebenarnya naga raja, raja artinya itu tadi dimiliki oleh seorang pemimpin. Tetapi di era sekarang para pemimpin tidak harus raja ya, mungkin bisa bupati, bisa pak lurah atau pak camat atau tokoh-tokoh yang punya satu kedudukan yang di era sekarang. Ya, jadi di era Majapahit atau zaman kerajaan di sini memang dipegang oleh satu sosok tokoh yang memimpin sebuah kerajaan itu. Nah, dengan memiliki atau punya keris seperti ini Mbak Slek, itu harapannya itu seperti apa Mbak? Karena keris kan kita tahu bahwasanya keris itu suatu identitas dan juga suatu kelamenan atau suatu bentuk motivasi ya. Betul. Nah, itu harapannya nanti bagi sang pemilik dari empu yang membuat tadi bagaimana biar kita nggak salah anggapan ya, keris dikira klenik, keris dikira hal-hal yang berbau mistis kan nggak boleh. Nah, sekali lagi gimana, ya, Mas? sebenarnya keris tidak ada kaitan dengan mistis ya. Keris tidak berkaitan dengan kalau ini keris orang urusannya dengan sesuatu yang gaib ya. Tetapi keris adalah sebuah identitas diri di zaman-zaman dulu. Harapannya semoga yang memegang pusaka keris naga itu adalah orang yang bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa membuat kedamaian, ketentraman. Nah, ini adalah sebuah perlambang saja. Nah, dan lambangnya adalah sebuah keris yang dapurnya naga. Nah, begitu. Kehidupan bisa menyatukan bangsa ini. Jadi maksudnya bukan kerisnya yang melindungi pemiliknya, tapi bagaimana cara kita agar kita bisa terus selamat, mengingat-ingat bahwasanya ini loh sebagai pesan kepada kita, pesan dari empu, pesan dari orang-orang terdahulu agar bagaimana kita selamat, negara kita selamat, itu kita ngugemi pitutur atau melaksanakan apa yang menjadi petua-petua baik gitu Mbak Slek ya. Jadi sekali lagi sobat budaya, bukan keris yang memberikan kita keselamatan, tapi diri kita dan juga yang Maha Kuasa
dengan apa yang kita doakan kebaikan-kebaikan tadi. Iya. Jadi keris ini sebagai sekali lagi pengingat dan juga motivasi agar kita nggak lupa dengan apa yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Namanya aja keris ya, itu memang sudah dipilih oleh para empu dulu. Para empu dulu sudah sepakat memberi nama keris, keker, insting ya, kekuatan batin, naluri ya. Selalu ingat, dan keris sendiri ketika digabung menjadi keris artinya sebuah ketuhanan keris. Nah makanya pusaka itu adalah keris khususnya pemiliknya supaya selalu ingat keberhasilannya. Gitu. Jadi ini ada apa namanya sisi manusia kemanusiaannya, ada sisi ketuhanannya juga. Iya, karena di sini ada lambang simbol Ligayoni. Gimana Duniawi dan ketuhanan. Ligayoni yang ke atas, ya duniawi yang gonjonya ini, yang memerintah. Nah, makanya gonjo dan wilah itu ada yang gonjo iras yang menyatu, ada yang gonjonya terpisah. Ini lambang duniawi dan ketuhanan. Oke, baik lagi untuk keris yang kita bahas hari ini ya. Tadi kan tentang Nogorojo. Iya. Apakah Nogorojo itu semuanya ini mohon maaf bentuknya boleh saya pegang sebentar? Oh ya boleh. Untuk bentuknya ini kan saya lihat ada bentuk berlapis. Iya. Berlapis emas ya. Ya, berlapis emas. Terus ada mutiaranya atau mutiara nih di mulutnya. Mulut naga. Ya, kalau teman-teman bisa nanti lihat detail ya, mungkin ini kurang di zoom ya, kapan-kapan boleh lah bisa dilihat di koleksi Museum Buku Wayang ketika kita ada pembahasan khusus tentang keris lagi nanti akan kita lihat. Jadi ini bentuknya naga menggunakan mahkota yang inten atau di mulutnya ada intennya, terus berlapis emas. Apakah seluruh apa namanya keris dari satu kerajaan ke kerajaan lain, keris yang namanya keris Nogorojo itu harus berlapis emas ini Mas? Iya, hanya seorang raja saja ya yang bisa membuat keris yang bermahkotakan emas, karena yang diperuntukkan adalah seorang pemimpin. Berlapiskan emas atau kinata emas ini hanya orang-orang yang mampu saja. Contohnya raja mungkin mempunyai satu ya kayak semacam harta atau kekayaan yang sedikit di apa namanya disebut emas misalnya. Hanya orang-orang yang mampu saja. Tidak semua orang di zaman dulu tidak semua orang mampu ya apa namanya menyebut emas, hanya orang-orang punya saja ya. Nah, tapi di era sekarang kemerdekaan ini apa namanya sepuan atau kinatahnya ini bisa memakai kuningan, perhiasan kuningan. Jadi nggak harus emas gitu Mas? Nggak harus emas juga, hanya yang mampu saja. Hanya yang mampu. Tapi tidak memaksa loh ya, tidak harus memaksa di emas. Tapi yang di koleksi buku wayang ini semuanya emas ya, karena koleksi-koleksi yang terbaik ya untuk koleksi buku wayang. Biar bisa dipelajari dan pastinya tujuan kita untuk edukasi lah ya. Mana yang emas, mana yang kuningan kita akan bisa memberikan. Oh ini betul, baik sekali. Nah, Mbak Islek lanjut lagi masih dengan bentuk keris Nogorojo tadi. Nogorojo itu apa ada pamornya atau tidak ada pamornya? Iya, biasanya kalau motif pamor itu ada juga, tetapi pada umumnya keleng ya, paling bagian atas keleng karena ornamen atau bentuk ukirannya ini sudah kategori pamor. Mbak Islek, ini ada kata keleng itu apa ya? Biar Ya, budaya ini tadi yang tanya. Keleng apa Pak? Oh keleng. Keleng itu sebuah pusaka atau keris yang tidak mempunyai motif ya, di polos tadi hanya menghitam saja, tidak ada bentuk torean gambar atau goresan atau campuran besi putih. Nah, itu saja. Jadi keris itu kelengan, tidak bermotif. Jadi yang ada di kita ini sementara ini kita hadirkan tanpa motif. Tanpa motif yang tapi berkinata. Jadi yang namanya kinata dengan satu lagi yang namanya pamor itu beda. Nah, kita tadi sudah ngerti seperti apa bentuk kinata. Nah, kalau pamor itu bentukannya seperti apa, Mas? Ya, pamor ya. Jadi pamor itu kalau proses pembuatannya dilipat, itu proses yang abstrak ya.
Contohnya kayak yang apa motifnya yang abstrak, yang tidak teratur, itu melalui proses pelipatan. Nah, di zaman dulu, zaman kerajaan, proses melipat keris itu sudah dihitung, sudah diketahui berapa ribu kali lipatan akan muncul motif yang diinginkan empu. Nah, makanya hitungan itu tertulis. Jadi di era kemerdekaan membuat keris yang pernah dilipat ya itu sudah diketahui. Oh, ketika membuat keris yang di era sekarang, para empu sekarang, para pengrajin sekarang sudah mengetahui beras putih seperti apa, pendaringan kebak seperti apa. Nah, terus motif apa namanya kulit semangka itu seperti apa. Jadi sudah diketahui dan tidak pernah berubah bentuk dari lipatan itu. Meskipun tidak ada secara detail tertulis di situ ya, tapi ilmunya dihitung, turun, dihitung. Zaman dulu dihitung dengan angka-angka gitu. Dan pasti turun temurun. Iya. Ilmu katon ya ilmu katon. Tapi sebenarnya zaman dulu sudah maju ya, teknologinya sudah maju ya. Dengan melipat dan itu berapa kali lipatan, motifnya sangat luar biasa. Gitu. Dan juga yang pasti segi keawetan iya. pusaka ini. Nah, ini ya kalau bicara tentang keawetan ya, kembali lagi ke perawatan. Pusaka itu dibuat di daerah mana dulu? Contohnya, kalau di daerah seperti apa ya, tengah, seperti kayak di daerah Magetan atau Madiun atau yang jauh dari pesisir atau laut, ini besinya tidak gampang berkarat. Karena proses penyepuhannya itu tidak memakai air asin. Nah, contohnya kalau di daerah Sumeneb, pengrajin keris yang terbesar di Indonesia ini adalah di daerah Sumeneb. Di sana kurang lebih ada 400 lebih ya pengrajin dan pembuat pusaka. Nah, kan di sana kan dekat dengan perairan pantai, lautan, kadar garamnya atau tinggi. Jadi penyepuhannya masih ada kandungan air garam. Nah, makanya proses proses memperhatikan pengecekannya harus intensif ya, untuk menghindari dari memerahnya besi-besi. Merahnya karena karatan gitu. Karena ya itu tadi kandungan garamnya terlalu tinggi ya. Seperti di Pajajaran kadang-kadang Segaluh kan daerah-daerah pesisir itu pusakanya gampang memerah karena penyepuhannya masih kandungan air garamnya masih ada. Jadi beda lokasi, beda tempat, beda cara perawatan. Beda juga. Jadi kalau kita simpulkan ini tadi tentang perawatan ya Mbak Zahra, itu daerah-daerah yang jauh dari laut, jauh dari pantai laut ini lebih mudah perawatannya. Iya. Tapi kalau di daerah yang dekat laut kita harus lebih intensif. Bukan sulit tapi intensif. Intensif saja. Iya, karena kalau nggak intensif, nggak kita cek, nanti tiba-tiba pas dibuka karatan. Iya. Yang namanya karatan otomatis nanti arahnya ke gangguan kesehatan. Benar. Nah, kalau tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti yang tidak jauh, yang jauh dari laut kita biarkan. Ya, harus tetap dicek. Tetap dicek. Apapun juga situ pasti berkarat, tapi Betul. masanya lama juga. Betul. Nah, tadi tentang perawatan sudah kita sebutkan Mbak Frigya. Bagi teman-teman yang punya pusaka ya, ini bagus banget nih ya sarannya untuk teman-teman harus lihat dulu. Itu teman-teman dapatnya pusaka itu dari mana? Betul. Harus ditelisik dengan baik biar nanti nggak keliru cara perawatan. Nah, dan begini Pak Dedan ya. Sebenarnya belum pernah diceritakan ya tentang penyimpanan. Simbah-simbah dulu kalau menyimpan keris itu kan di dinding. Iya. Dan sarungnya dikudungi pakai kudung. Pakai kain gitu. Pakai kain, macam-macam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, macam-macam. Nah, ini tidak dijelaskan. Oh, dianggapnya yang dikasih seperti itu bertuah klenik dan sakral. Padahal kalau menurut kami itu adalah untuk melindungi supaya tidak terkena debu. Biar enggak nanti mudah karatan juga. Bukan karatan. Keris kalau masuk ke dalam sarung ya. Bagian angin-anginnya ini lain kalau terkena sarang laba-laba, debu, kerisnya nggak bisa dibuka. Oh, seret. Nah, ini gitu. jadi simbah dulu merawatnya seperti itu. Dikasih kudung dan ditempel di dinding supaya kerisnya
kulitnya tidak terkena debu atau kena sarang laba-laba. Kalau kena sarang laba-laba seperti kena lem, Ya, nanti bukanya lama yang rusak juga cepat rusaknya warangkanya dan juga goresan dari kerisnya ini akan mengelupas. Nah, jadi tambah berkurang nilai estetikanya. Itu ya. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai nganggap kalau ada kerisnya dari mbah-mbah peninggalan mbah-mbah dikasih kain terus dikasihkan ke kalian itu dianggap wih ono isine begini jangan juga. ya. Contohnya begini saja. Saya dulu pernah bertanya sama Mbah ya, Mbah itu keris apa? Boleh nggak saya membuka pusaka itu? Selalu jawabnya begini, kowe urung Pak Duni. Ya. Nah, pertanyaan itu menjadi pertanyaan. Ternyata ya, pertanyaan itu yang dimaksud belum waktunya itu adalah cara membuka kerisnya. Soalnya satu, kerisnya keris kuno. Iya. Keris kuno bahan arsenik atau bisa dikatakan racun ya, itu sangat luar biasa. Jadi ada prosesnya sendiri cara membuka kerisnya itu. Jadi nggak sembarangan. Biar nggak kena ini Debu, karena ini ya. warangannya ini kalau udah kuno nggak pernah dibuka ya. Ini kalau dibuka sekali dan salah membukanya nanti akan terhirup gasnya. Nah ini berbahaya. Bahaya. Karena berdebu ya. Nah, yang pasti mengganggu pernapasan dan juga nanti berdampak ke kesehatan. Ya. Jadi cara bukanya pun harus hati-hati dan juga ada tata caranya. Betul. Makanya Mbak zaman dulu tadi ngomong belum waktunya. Karena kalau dijelaskan pada waktu masih belum cukup usia, ya sama aja nanti ya bingung. Ya. Satu tajam. Ya. Yang kedua terkena warangan. Iya. Jadi gagal. Betul. Dihindarkan dari yang Oke. Ini kita sapa dulu teman-teman Sobat Budaya, Mbak Slek ya. Ada Bos Aldo ini ya. Oke. Selamat sore Bos Aldo. Halo. Ya, ini sudah bergabung beberapa menit yang lalu, ini baru sempat disapa. Terima kasih sudah bergabung dengan obrol santai dari Museum Gubuk Wayang ya. Semoga bisa menambah hasanah kecintaan kita semua dengan budaya Indonesia. Nah, terus juga masih ada ini beberapa teman-teman yang barusan gabung ini Mbak Esrek, ada Kak Dea yang saat ini sedang di rumah ya, sedang duduk manis di rumah. Terus ada lagi beberapa teman ini yang kita kita sudah kenal ya. Ada Kay, terus ada Mas Didik. Nah, Mas Didik keren banget ya. Halo Mbak. Kapan-kapan harus ke museum Mas Didik, harus podcast. Iya. Nah, ini Mas Didik ini termasuk salah satu dari tim kita yang ganti dengan budaya dan luar biasa dari senior kita dari TVRI. Nah, baik, lanjut lagi Mbak Esrek tentang pusaka keris. Nah, tadi Mbak Esrek itu ketika pertama kali kita minta untuk bahas keris itu megangnya keris seperti tadi ya seperti biasa. Terus ketika bukanya warangan saya itu kaget. Kok pakai diginikan sama pakai diginikan ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, mungkin teman-teman Sobat Budaya biar tahu dan juga ngerti maksudnya. Ya, monggo bisa dipraktekkan sekali lagi Mbak Esrek. Ditutup dulu terus dibuka biar nanti teman-teman tahu ya. Dikasih tahu maksudnya sekalian. Oke. Saya masukkan dulu. Iya. Ya. Oke ya. Jadi menerima membuka keris dan bentuk yang diginikan ini adalah sebuah penghormatan ya. Contoh cara sendiri ya. Membuka keris pun juga ada cara sendiri, bukan keris yang ditarik tetapi warangkanya ya supaya tidak rusak ya. Contohnya begini ya. Nah, sebelum kita membuka, kita menghormati dulu yang membuat seperti ini. Bukan menyembah. Iya, saya bukan menyembah pusaka, tapi saya menghormati yang membuat, karena membuat pusaka itu soro ya, panas, bersinggungan dengan panas yang sangat luar biasa. Jadi saya perlu menghormati dan dimuliakan, nanti dimuliakan dihormati lagi. Nah, begini ya, ini setelah itu kita buka. Nah, oke, buka, kita dorong pakai jempol tangan kanan, setelah itu ditarik tangan kiri, bukan tangan kanan yang bukan kerisnya yang ditarik, tapi kerisnya ditarik, wadahnya.
Nah, warangkanya yang ditarik ya. Sekali lagi Sobat Budaya, mungkin Oke. bagi yang mau praktek di rumah ada keris, sudah disediakan kerisnya, monggo caranya tadi seperti itu. Sekali lagi Mbak Srek, boleh Iya, boleh. boleh ditutup Iya. dulu Masuk pelan-pelan pun- ya. Masuk pun Nah. juga sarungnya yang berjalan, bukan kerisnya. Oke. Kalau agak berat didorong dengan ibu jari ya, didorong. Nah, dorong. Nah, setelah keluar kita keluarkan. Nah, kita tarik keluar. Ya. Fungsinya Baru- kenapa ini Mbak Srek? Fungsinya dulu sih. Oke. Fungsinya dulu, kenapa kok yang ditarik warangkanya ini? Kenapa kok ditarik warangkanya? Kalau ditarik kerisnya itu akan tergores dengan kayu yang atau warangkanya. Karena bagian warangka paling dalam ini keras, kayu timbul itu keras. Jadi kalau memasukkan warangka dan mengeluarkan warangka itu ditarik warangkanya, bukan kerisnya. Kalau yang ditarik kerisnya akan tergores, akan mengelupas. Jadi akan merusak bilah-bilah bilahnya rusak. karena tergores. Ya, jadi yang ditarik pelan adalah kayunya yang keluar. Jadi di sini kan ini bukan menyembah tetapi menghormati yang membuat keris ya. Di sulit, panas dan agak rumit membuat keris ya. Seperti ini. Oke. Jadi belajar pusaka itu belajar juga beradab, Tata krama. tata Iya. krama. Jadi kita diajari tata krama itu bukan baru-baru ini saja, Betul. tapi dari zaman dulu kita sudah diajari bagaimana bertata krama sehingga kita ketika bersosial masyarakat itu bisa benar-benar adiluhung. Betul. Oke. Nah, Mas Rek, ini sebelum kita tutup kan sudah hampir setengah jam ini, 5 menit Iya. lagi kita selesai. Nah, ini mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke Sobat Budaya yang hari ini hadir ikut di obrolan santai kita. Silahkan. Iya. Sekali lagi keris tidak ada urusannya dengan mistik ya. Keris tidak ada urusannya dengan klinik. Keris tidak ada kaitannya dengan gaib. Jadi keris adalah sebuah identitas diri supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Jadi di masyarakat kita sekarang ini banyak yang tidak tahu, banyak sekali keris yang dibuang ke sungai karena menganggap nanti akan rusak keluarganya. Saya sudah banyak melihat ya, sayang sekali karena peninggalan pusaka yang di zaman dulu ini dibuang percuma saja. Dibuang percuma. Padahal kalau dirawat bisa jadi Bisa, itu suatu edukasi ya, yang itu edukasi yang dibangun. Jadi itu harapan kami, semoga masyarakat ini lebih sadar bahwa keris tidak berkaitan dengan mistik. Makanya keris dibuat dua jenis ya, lurus dan berkelok. Itu adalah gambaran tentang sebuah kehidupan. Manusia tidak bisa jalan lurus terus, nanti tidak ketemu liku-likunya kehidupan. Manusia juga bisa berjalan berliku-liku terus, nanti nggak ketemu jalan hidupnya seperti keris. Nah, Betul. itu yang kita sampaikan. Dan yang pasti sekali lagi keris ini suatu identitas jati diri bangsa seperti di judul kemarin kita ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita ini identitas masyarakat Indonesia yang adiluhung. Itu tidak hanya tergambar dari sifat dan apa yang kita lakukan di masyarakat sehari-hari, tapi juga sudah tergambar jelas dalam bentuk pusaka yang dibuat oleh para guru terdahulu. Nah, baik Sobat Budaya, demikian obrolan-obrolan santai kita. Kalau nanti Sobat Budaya masih pengen lihat berbagai macam pusaka yang kita ulas di Museum Bukoyang, bisa langsung dituju di channel YouTube kami dengan nama Kamardikan Pusaka. Ya, sekali lagi nanti Sobat Budaya bisa langsung ke YouTube kami di Kamardikan Pusaka untuk melihat berbagai macam bentuk pusaka yang kita ulas di sana, berbagai bentuk filosofinya dan juga pasti keunikan-keunikan dari setiap pusaka yang ada di situ. Tidak hanya keris, ada juga tombak, ada juga pataka, itu Mas Zed ya. Nah, dan yang terakhir, ini kalau Sobat Budaya nanti ingin lihat seperti apa program-program Museum Bukoyang, nanti Sobat Budaya juga dapat langsung menuju ke channel YouTube kami juga, yaitu Gubuk Inovatif. Jangan lupa untuk di subscribe, share, dan juga di komen yang positif untuk teman-teman yang lain biar nanti bisa berkembang channelnya, tetap mengedukasi dan pastinya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begitu aja Mas lagi ya. Obrolan kita sore hari ini. Kita pamit undur diri Sobat Budaya. Ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang dengan pembahasan koleksi-koleksi Museum Gubuk Wayang yang lainnya. Tetap semangat,
stay healthy, jangan lupa tetap olahraga, jangan lupa tetap makan makanan yang menyehatkan, dan yang pasti sobat budaya jangan lupa juga untuk beredukasi yang positif. Baik, begitu aja Pak Isrek. Iya. Terima kasih dan salam budaya menyatukan bangsa. Jangan lupa ayo kita berdua. Oh iya. Iya. Minum dulu Pak Haji. Terima kasih. Seger.